perubahan iklim telah menjadi tantangan global, ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata dan juga perubahan cuaca yang ekstrim. Salah satu sektor yang menghasilkan emisi karbon yaitu sektor pertanian. Kelompok kami mengangkat sektor pertanian karena sektor pertanian menghasilkan emisi karbon yang tinggi, ditandai dengan penggunaan pupuk sintetis, penggunaan pupuk ternak, dan juga manajemen penggunaan lahan. Tingginya emisi karbon ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap pertanian, yaitu mulai dari gagalnya musim panen, kemudian penurunan produktivitas pertanian, dan juga gagalnya musim tanam. Maka perlu dilakukan sebuah solusi untuk menurunkan emisi karbon. Kelompok kami melakukan observasi ke sebuah lahan pertanian perjagungan, tepatnya di Kerajaan Sukarombi, Kecamatan Sukarombi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kelompok sebagai narasumber yang kami wawancarai yaitu seorang petani jagung yang bernama Bapak Lumar. Ini jagung lokal ini bibitnya. Kalau Bapak biasanya menanamnya jagung apa aja Pak jenisnya? Ini Sigenta. Apa? Oh, mereknya dari Sigenta, produknya Sigenta. Nggak mesti sih kalau musim pembibitan, saya kerjasama sama kemarin sama ini Pionir. Banyak sih mitra saya. Ada Pionir, ada Sigenta. Saya sering teman-teman cangkruan itu, teman-teman PT itu main di rumah. Sama lah kita belajar bertani yang benar. Karena kalau perusahaan itu kan selalu pakai cuaca ya, pakai BMKG ya. Nah kita ngikuti, kita belajar dari sana juga. Jadi kan, yo kalau petani dulu kan yang penting tanam ya. Iya. Kalau saya enggak, saya merubah paradigma itu. Kita cuaca wajib dihitung. Oh kalau bulan ini kan hujan diperkirakan sampai bulan 3 ya. Iya, Nanti biasanya gitu. saya ini tanam paling bulan 12 tanam padi. Berarti nanti panen kurang lebih bulan 3. Bulan 3 langsung tanam jagung. Karena di sini kan airnya itu nggak bagus. Iya. Jadi bisa, kalau dulu sih bisa tanam 2 kali padi, sekarang cuma 1 kali padi. Tapi kalau BMKG mengatakan nanti hujannya itu sampai bulan 7, kita tanam padi 2 kali. Oh gitu. Kalau orang-orang kan enggak, kadang-kadang tetap tanam padi terus 2 kali. Tapi di periode kedua dia pasti kewalahan di biaya, bengkak biaya. Karena airnya kan beli. Ya soalnya nggak menyesuaikan sama cuacanya gitu Iya. ya Pak. Terus juga penyakitnya nanti kan pasti membutuhkan insektisida yang banyak. Kalau penyakitnya itu biasanya apa aja? Misal jagung gini Ulat. tadinya. Kalau jagung itu ulat gerayak. Oh ulat. Kalau kayak tikus-tikus gitu? Tikus ya. Kemarin di sini punya orang-orang banyak tikus. Oh gitu. Terus kalau gitu menanganinya gimana Pak? Beda penanganannya. Kalau orang sini itu diracun, ada yang dikasih makanan ya. Oh iya. Oh tikusnya diracun gitu. Enggak, tikusnya dikasih makan. Oh. Karena akhirnya nggak makan jagungnya. Oh jadi kayak dipelihara gitu ya istilahnya? Enggak, tapi makanannya dikasih. Ini cuma nggak ada ya di teori ya. Dikasih dicampur obat KB. Obat KB. Oh, obat KB-nya Nggak ada itu di teorinya orang itu. Jadi obat KB dihancurkan sama ketela pohon atau itu nasi arak disebar sudah. Tuh, nanti kan tikusnya makan. Iya. Tapi dia kan mandul. Iya jadinya nggak memproduksi. Tikus itu 2 bulan sekali kan beranak ya. Iya. Pelihara hamster ya. Enggak. Coba di teorinya hamster seperti apa? Hamster nggak mau mati nggak sih? Iya. Enggak, dia kan setahun bisa beranak sampai 4 kali, 5 kali. Oh, pantas diperjualbelikan. Gitu. Selain kalau itu kan cara tradisionalnya buat menangani tikus. Kalau Bapak biasanya gimana? Saya kalau nggak pakai obat KB, pakai kapur barus. Oh, kapur barus itu nggak mempengaruhi ke tanaman ya, Pak? Tikus itu kan pakai bolongan-bolongan tuh. Iya. Iya. Kalau ini akan gatal-gatal nanti. Bolongannya itu kasih kapur barus. Kalau kecium kapur barus,
Enak nggak dihidup? Enggak. Ya wis, pasti Oh. mati tikus. Gitu. Saya biasanya beli sampai 5 kilo gitu. Apa bos? Gak expect. Tapi Pak, kalau nanam-nanam kan sesuai dengan ini dari BMKG ya. Kalau misalnya pas nanam ternyata cuacanya nggak sesuai sama prediksi itu pernah? Pernah. Kan tanaman tuh butuh panas ya, anget ya. Ya. Nah itu kan pakai ini, pakai berarti dia racunnya itu harus banyak mengandung yang kandungannya belerangnya tinggi. Saya nggak pernah bilang merek ya. Kalau insek itu yang harus banyak kan pakai kandungan abemaktin. Udah tahu ya? Belum nyampe situ, Pak. Iya. Yang kandungannya abemaktinnya tinggi. Kalau bisa abemaktinnya yang 30% lah. Itu buat apanya itu, Pak? Itu untuk insektisida kayak ulat apa itu. Kalau jagung itu yang insektisidanya tinggi itu abemaktinnya tinggi itu di Sapuro itu jagung. Kalau padi itu pakai ini korakron bisa. Cuma korakron kan baunya kan nggak karu-karuan. Nempel di baju kan dicuci sekali itu bau. Kalau insektisida. Insek. Insektisida. Iya. Insektisida itu nanti mempengaruhi ke tanamannya nggak, Pak? Ya pengaruh lah. Kan kalau nggak ada yang makan pasti bagus tanamannya. Oh, buat apa? Insek. Apa ya? Kan ada insektisida yang menggantikan kontak. cahaya gitu ya. Nggak Menggantikan ya. panas kok cahaya. Nggak belajar ya. HPT itu ya. Kan ada insektisida kontak sama non kontak. Yang bahaya itu kalau insektisida yang kontak. Karena kalau insektisida yang kontak itu masuk ke Oh. buahnya. Itu jadi racun untuk manusia. Kenapa masih dipakai gitu kalau biar pupuk? Ya, udah tahu beracun kenapa masih ada yang pakai gitu? Kalau petani kan yang penting untung dia. Yang penting untung. Iya. Iya sih. Sebenarnya sih ada sih obat yang bagus tuh insektisida itu. Pakai tembakau, pakai tanaman toba sama mibo. Kalau dari Bapak sendiri pakai apa, Pak? Saya pernah pakai tembakau sama mibo. Lebih ampuh yang mana, Pak? Itu nggak mati tapi ulatnya. Oh. Jadi ulatnya itu kan pahit. Pernah ngincipi tembakau asli? Enggak. Itu pahit loh. Pahit kan? Pahit. Pahit. Jadi kan disemprotkan ya. Jadi ulat itu bukan mati. Bukan langsung mati. Itu yang non kontak. Tapi ulat itu kalau makan, dia kan pahit. Nah, dia kan nggak mau makan. Setelah 3-4 hari baru dia mati. Karena nggak makan. Atau pakai ini campuran jambe sama daun, kalau orang sini bilangnya sih daun pahit-pahitan. Sama kalau pegang daun pahit-pahit nggak ada di sini campurannya. Ini ada kok bunganya kuning. Itu kalau dipegang gini, saya pakai sabun 2 kali itu pahit. Yang bentuknya kayak jari. Kayak ganja, Oh, yang itu. Iya, tapi iya. agak lebar. Daunnya ada agak berbulu dikit-dikit. Oh iya iya benar-benar. Itu kalau dipegang di gini pahit ya. Itu disabun 2 kali itu pahit itu tangannya. Kalau nanti bisa cari Ya. daunnya di sekitar sana. Dipegang nanti silakan makan, pasti pahit deh. Aduh gak mau. Coba aku mau tahu. Aku tahu. Iya, Ada gua nggak banyak tahu. kok di daerah banyak di pinggir-pinggir sungai gini ditanamin sama orang-orang itu emang untuk itu. Kalau habis panen gitu ada limbahnya nggak, Pak? Ya ada. Berupa apa itu? Ya ini pohonnya nih kan. Iya. Mm-mm. Itu Bapak ngolahnya gimana? Kalau ini kan nanti habis panen ya dipotong. Mm-mm. Habis dipotong dirondap. Di rondat itu? Dirondap itu kayak racun herbisida ya. Oh, di Racun rumput ya. Mm-mm. Biar ini cepat lapu. Oh. Ya jadi otomatis dia masuk ke tanah lagi. Oh. Berapa lama sampai dia lapuk ke tanah lagi, Pak? Langsung ketika diolah langsung. Jadi ini nggak nunggu hancur. Begitu ini selesai dirondap, dibajak. Kan nantinya kan hancur sendiri sama tanah kan, Oh. sama pengolahan tanahnya. Oh. Itu bisa jadi pupuk nggak, Pak, kalau gitu? Ya, Oh, berarti ya. tapi itu pupuknya kan, Karbonnya. pupuknya itu kan ini kan pakai mengandung N ya. Paling kalau tanaman jagung ini N-nya paling 10%. Tapi kalau kacang-kacangan itu bisa sampai 60%. Oh. Makanya kalau habis kacang, orang itu pasti pupuk kimianya sedikit. Soalnya udah ada dari kacangnya. Mm-mm. Kalau ini baru akan jadi N terserap
Itu setelah tanaman periode kedua. Tapi kalau dari pupuk ada pakai tambahan Pakai kotoran hewan gitu nggak Pak? saya kalau pupuk atas, Oh. Atas. Maksudnya pupuk atas tuh gimana? semprot. Jadi kalau orang-orang itu 1 hektar, jagung itu butuh paling enggak 6 kintal ya. 6 Pupuknya. kintal pupuk. Saya paling butuhnya 3 kintal 3 kintal pupuk yang yang kimia. yang kimia. Karena yang atas saya semprot. Bisa. Pakai kotoran kelelawar bisa Oh, digosok. Kotoran kelelawar. Oh iya iya benar. Gitu. Pernah dengar ya? Enggak. Enggak. Pernah. Kamu pernah? Baunya enggak karu-karuan itu. Oh, gitu. Bapak itu ngolah Kenapa? sendiri enggak? Beli Oh, beli. Itu berapaan Pak? 1 galon itu 200.000. 1 galon 200.000. Tapi sudah diekstrak itu sudah di fermentasi antara kotoran kelelawar sama susu yang sudah expired. Wah, baunya Itu dalam kebayang Amerika sih. atau satuan sini. Satuan sini yang Oh. galon aqua itu loh, yang Oh, berapa? iya. 18 liter ya? 19. 19. sekitaran gitu. Sekitaran. Ya udah Iya, sih, iya, iya, maaf. iya. Itu bagus itu. Itu apa ya? Zat besinya tinggi, terus N-nya juga tinggi. Itu pupuk atasnya, pupuk bawahnya pakai pupuk Pakai kimia. Kimia. pakai apa? Urea, pakai Kalau waktu pelapukannya daun ini itu ada ngeluarin panas ya, itu kayak jadi panas dalamnya. itu tergantung nanti airnya. Makanya kalau tanah sini pH-nya rata-rata kan 5. Sebenarnya khusus pH-nya 7 ya Iya. untuk pertanian. Makanya tanah sini kan merah. Kan agak merah ini. Kalau tanah kayak di daerah apa Tikung ya? Iya, tukum. Tikung kan agak hitam. Sana dekat Gunung Merapi agak hitam, agak berpasir, itu bagus. Itu bagusnya buat semangka. Banyak tanah semangka juga. Di sih di bagian deket pantainya banyak Iya. semangka. Kalau di Karena banyak deket- pasirnya. Karena semangka itu tuh lanjut tuh yang tadi hitam apa? Sangat, Bapak. Orang sawah ya gitu. Makanya kamu mau jalan sama itu aja yang sudah profesional aja jatuh. Apalagi kita yang baru-baru ini. Agak itu handal tuh. Hah? Handal tuh. Di sini pH-nya terlalu rendah. Makanya kadang-kadang berapa tahun sekali itu kita kasih ini dolomit, kapur ya, untuk netralkan. Sebenarnya dolomit itu fungsinya selain menaikkan kadar pH, yang kedua adalah mematikan ulat tanah. Apa beli dolomit? Ya. Terus apa? Dikasih tanahnya dilihat, pasti nanti ulat cacing-cacingnya naik mati. Karena semakin banyak cacing itu jelek. Loh, gitu, Pak. Ya. Oh, Kan tapi kan cacing mau makan apa nanti? Ya Oh, akarnya iya kan dimakan. sih. Oh. Tapi kan buat menggemburkan tanah. Kalau gak ada tanamannya. Oh, kalau ada tanamannya. Udah sama dengan samen. Samen kalau setiap hari makan rawon, bosen nggak? Pasti pingin makan pecel ya? Iya. Ya, sama aja. Hewan juga seperti itu. Jadi mereka nggak setiap hari makan yang ada di Ya enggak lah, tanah. ketika Kan dia makan akar. ada rasa yang lebih enak, pasti pindah. Oh iya sih, Iya, betul, 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 betul. Mereka juga mau adaptasi. Iya. Itu sih teorinya. Kalau masalahnya kuliah pertanian, tapi untuk ngerti filosofi. Agribisnis boleh. Kita nggak pertanian. Pak, Jadi kan semua jadi dipelajari. seperti ini loh ya. Kenapa, Pak? Kalau ilmu ngolah gini, otodidak saya. Oh gitu. Wah. Otodidak, terus sering kumpul-kumpul sama teman-teman yang sudah sukses ya. Sharing-sharing gitu. Makanya sharing itu penting. Mau cari senjata apa lagi? Kalau yang Bapak jelaskan tadi itu berlaku buat semua jenis tanaman atau cuma buat jagung aja? Yang mana itu? Yang kayak pupuk-pupuk terus Cara untuk menghadapi hama gitu. Iya. Itu buat jagung aja. Saya pernah tahu wereng Power itu. yang apa penyakitnya itu bisa kalau sudah parah ya. Itu dalam satu malam 1 hektar bisa habis. Oh my Habis. God. Langsung coklat itu. Namanya wereng coklat. Itu hewan. Hewan kayak terbang. Kalau malam hari pernah nggak
kalau rumahnya dekat sawah, yang di dekat lampu kalau malam, Oh, tahu. atau ke petani-petani bawang merah yang kadang sawahnya dikasih lampu. Nah, itu kan wereng gitu. Itu ganas itu. Kalau saya sebelum itu banyak, tak semprot pakai autan. Autan. Numpang. Autan misal 1 hektar gitu sih Sampai disemprot paling semua. butuhnya cuma 6. Oh. 6 pak yang Oh, edaran itu. Kan satu tangki cuma satu autan. Pernah nggak pakai autan saya tuh rutin? Takut ya? Iya. Itu kan perih kan mata. iya. Ya sama, mereka juga kalau perih matanya ya kena api. Oh gitu. Ya saya emang buat nganu serangga ya kalau autan. Nyamuk aja nggak mau mendekat kan? Mm-mm. Ya itu teorinya seperti itu. Orang sini pakai autan. Kalau orang sini mau perkat ya, pakai perkat. Emang perkat itu murah. Paling 1 liter perkat itu 150. Tapi dibandingkan dengan Sunlight, murah mana? Murah sama ya. Sunlight. Makanya kalau musim hujan orang-orang itu kalau ngeracun dikasih Sunlight. Kreatif sekali ya Gitu ya. orang-orang ini ya. Lah kandungannya sama. Oh gitu. Coba cuci piring pakai Sunlight sama enggak? Kerasa kayak ada lapisan enggak? Iya. Ya habis. Itu tadi apa yang buat yang gantinya sunlight? Perkat Perkat itu buat apa? untuk biar kalau habis diracun kena hujan Nggak hilang. nggak hilang. Oh iya, Jadi lapisan-lapisan. macam-macam ya itu. buat apa treatmentnya buat. Ya banyak lah. Tinggal tergantung kita punya modal sama mau belajar. Oh gitu. Dan tiap tanaman tuh treatmentnya juga beda-beda. Ya beda. Karena kalau padi jangan banyak-banyak pakai Sunlight. Nah, Nanti panas. Sunlight itu kalau lama-lama kan panas. Coba cuci daunnya kan agak gimana gitu ya. Kering. Kalau padi itu kan daunnya lebih lembut. Enggak, bulunya juga sedikit kayak gini. Itu kan terlalu banyak nanti kuning. Nah kalau kuning itu nanti butuh fungisida itu buat apa lagi tuh? biar nggak jamur. Nah kalau jamur ini, lah ini kan musim hujan ya. Ini kan Iya. ini disemprot pakai fungisida. Fungisida yang bagus itu yang banyak mengandung belerang. Itu udah termasuk menjamur atau enggak kalau gitu Pak? Enggak, ini kan kulitnya aja. Ini yang udah mau dipanen. Berarti misalnya tadi kan kalau misalnya kurang panas itu kan dikasih belerang gitu kan. Terus fungisidanya juga mengandung belerang. Bisa nggak contohnya hanya belerang doang gitu, double gimana? Ya kalau belerang doang berarti kan belerangnya itu 100%. Kan pernah pegang belerang nggak? Panas nggak? Panas, melepuh kan? Sama tanaman juga gitu. Biasanya belerang. Kalau yang manual ya, saya pernah belajar di Sukondo itu. Kalau pengen betul-betul manual pakai cara tradisional pakai belerang, campurannya itu belerangnya 20%, terus minyak kelapa murni. Coba minyak kelapa murni itu bagus nggak kalau dibuat obat-obatan? Tuh. Terus ditambahin lagi nanti susu sedikit, Itu biar mengkilat. Tuh. biar memperbagus tanamannya gitu ya. Ya kan kalau daunnya bersih bagus ini kan fotosintesisnya kan lancar kan? Iya. Pori-porinya kan? Ya, Ya, itu aja sih teorinya. Cuma orang-orang kan nggak tahu. bahkan pokok tanam gitu ya. Pokok tanam terus pokok disemprot. Iya, Ikuti gitu. temennya. Ikuti. Terus kan orang-orang desa itu kan kebanyakan petani di sini ya. Pokok umur segini ini disemprot. Nggak tahu ini sajane butuh semprot apa. Kalau saya enggak sih, selama tanaman itu nggak butuh, ya nggak usah. Jadi kan ada obat buat menghilangkan serangga. Tapi kan tanaman juga kadang butuh serangga Pak, buat apa? Fotosintesis. Penyerbukannya gitu. Penyerbukan. Itu Kalau- apa nggak mengganggu yang lain? Lah bagus mana penyerbukan pakai serangga sama pakai angin? Kalau jagung itu kayak gini. Oh gitu. Makanya di atas ke bawah. Kenapa jagung itu tidak boleh ditanam di musim sekarang? Karena anginnya kurang untuk mengandung air. Pernah nggak ketika nggak ada angin, jagung itu dimasuki sama orang? Ya Oh, biar biar goyang gila kan, gitu keluar, ya. hanya menyerbu. Oh
Gitu. Loh, kalau musim hujan bukannya lebih banyak anginnya? Tapi kan mengandung air. Iya sih. Airnya itu yang nggak bagus ya. Soalnya tuh saya lihat ada belalang di situ. Oh ya, kalau itu harus ada lah. Kalau nggak ada nanti kasihan ularnya nanti. Kan harus seimbang. Ular apa ini, Pak? Enggak Harus kayak seimbang. tadi. Kan banyak. Ayo lah. Kadal itu makan belalang kan? Kadal itu makan belalang. Nanti kadalnya dimakan sama tikus. Tikusnya dimakan oleh Rantai makanan ya, betul. Emang kalau belalang itu nggak kena, dia misal dikasih obat itu masih ada belalang nggak? Kan nggak ada pengobatan yang 100%-nya. Oh, pasti masih ada beberapa. Saya pernah flu nggak? Saya Iya. Pernah. Meskipun setelah tidak diobati suatu saat pasti kena kan? iya. Iya. Ya sama. Kan nggak mungkin 100% habis. Jadi nggak sepenuhnya mengganggu rantai makanan ya, Sedikit. obat-obatan. Oh, sedikit. Mau keliling kemana? Observasi yang telah kami lakukan di lahan pertanian jagung milik Bapak Luman telah membuahkan hasil yang bagus. Bapak Luman sebagai narasumber juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang berpotensi signifikan pada kasus yang kami ambil. Salah satu perhatian dilakukan oleh Bapak Luman adalah mempercepat pelapukan batang jagung dengan menggunakan Roundup agar meningkatkan kadar nitrogen yang ada dalam tanah. Bapak Luman sendiri mengklaim bahwa praktik ini mampu meningkatkan 10-60% kadar nitrogen yang ada dalam tanah. Yang kedua adalah penggunaan pupuk kelelawar untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk urea. Ini adalah langkah reduksi N2O yang paling menjanjikan dan harus divalidasi kebenaran. Yang ketiga adalah penggunaan PKB, kapur barus, dan juga tembakau untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk pestisida. Praktik yang telah dilakukan oleh Bapak Luman sangat berpotensi untuk mengurangi emisi karbon jika dilakukan secara optimal. Praktik yang dilakukan telah membuktikan bahwa petani telah berinovasi. Dan inovasi tersebut perlu diaudit secara ilmiah untuk menghitung jejak karbon yang sebenarnya dan juga divalidasi sehingga dapat merumuskan kebijakan reduksi emisi yang holistik dan benar-benar berkelanjutan.